Kalau kita bersyukur ditambah itu bisa jumlahnya. Tapi seandainya jumlahnya belum juga bertambah, maka yang bertambah itu rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode terdahulu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk kezaliman yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita membahas yang ketiga, yaitu tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu harus kita syukuri. Kalau kita tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, maka itu namanya kita melakukan kezaliman. Di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Kita sering berdoa, di dalam doa kita minta banyak hal, minta rizki misalnya, minta kesehatan, minta banyak hal. Itu dikabulkan oleh Allah, sehingga kita diberikan. Mau makan ada, mau minum ada, mau tidur bisa, dan seterusnya. Dan kalau kita hitung-hitung kenikmatan itu, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka disebutkan di dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak mampu menghitungnya. Makanya kita nggak disuruh menghitung. Kita tidak disuruh menghitung nikmat Allah, tapi kita disuruh mensyukuri nikmat Allah itu. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar, kufur kepada nikmat Allah. Maka kalau kita mensyukuri nikmat Allah, itu ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Karenanya bersyukur itu harus kita lakukan secara sempurna. Untungnya udah jelas. Kalau kita bersyukur ditambah itu bisa jumlahnya dari 1 bertambah jadi 2, 2 bertambah jadi 4, 4 bertambah jadi 8, terus begitu bertambah nikmat. Tapi seandainya jumlahnya belum juga bertambah, maka yang bertambah itu rasanya. Meskipun sedikit terasa banyak, meskipun 1 terasa 2, dan begitu seterusnya. Disinilah pentingnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana caranya? Caranya bersyukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati berarti kita akui nikmat itu memang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur itu dari kata syakaro. Syakaro itu artinya membuka. Sehingga kita jangan menutup-nutupi bahwa kenikmatan itu memang dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Tuhanku. Begitu kalau kita dapat kenikmatan. Nah, tapi kan kadang-kadang kita menonjolkan diri kita. Menonjolkan diri kita bagaimana? Oh, ketika kita punya harta, sebut saja misalnya punya rumah bagus, besar, perabotnya mahal, lalu family teman-teman datang, kemudian melihat-lihat rumah ini, dan mereka memujinya. Wah, bagus sekali rumah ini, besar. Dia bilang apa? Ya, ini kan perjuangan saya selama 20 tahun.
Sayanya itu yang pertama dia tonjolkan. Mestinya kan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Tuhanku. Jadi bersyukur dengan hati, baru terus bersyukur dengan lisan, yaitu ucapkan alhamdulillah, puji Allah atas kenikmatan yang diberikannya kepada kita. Nah, lalu yang ketiga, bersyukurnya dengan amal. Gunakan apa yang Allah berikan untuk mengabdi kepadanya, untuk melakukan segala kebaikan. Kita sudah makan, maka kita punya tenaga baru. Karena punya tenaga baru, kita bisa sholat dengan baik, kita bisa melakukan banyak aktivitas kebaikan. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Kita sudah tidur, badan kita jadi segar. Karena kita segar, kita sudah bisa bekerja, kita bisa beribadah, kita bisa menuntut ilmu. Begitu kalau orang bersyukur dengan amal. Nah, yang keempat, bentuk kezaliman itu adalah tidak memenuhi hak orang lain. Jadi kalau ada hak-hak orang yang harus kita penuhi, maka kita harus memenuhinya. Jangan kita rampas hak orang, jangan kita ambil, jangan sampai kita tahan-tahan lalu kita tidak memberikannya kepada orang itu. Di dalam satu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi dari Abu Hurairah, itu disebutkan latu'addinnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyati al-jalha'i minasyatil qarna'i. Berikanlah hak-hak itu kepada pemiliknya, sebab pada hari kiamat dia akan dihadapkan untuk mempertanggungjawabkan seekor kambing yang tidak bertanduk dari seekor kambing yang bertanduk. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kambing kenapa ada tanduknya, yang ini kenapa tidak ada tanduknya. Itu akan dimintai pertanggungjawabkan. Jangan sampai orang mengambil tanduknya kambing itu untuk dia jual, mungkin untuk dipergunakan untuk hal lain, padahal kambingnya masih hidup tapi diambil tanduknya. Atau kalau gajah, itu apanya gajah? Itu ada bagian-bagian dari gajah yang diambil. Jadi itu juga hak makhluk. Nah, binatang saja jangan sampai tidak mendapatkan haknya atau diambil haknya, apalagi manusia. Maka kalau kita mempekerjakan orang kerja kepada kita, itu kan dia bekerja, ada upahnya, ada gajinya. Berikan upahnya, berikan gajinya. Jangan sampai gajinya tidak kita berikan sehingga dia tidak bisa makan, atau untuk makan dia sampai berutang. Kenapa? Gajinya nggak dibayar-bayar. Itu namanya tidak memenuhi hak orang. Atau orang punya tanah, kita ambil kepemilikannya. Begitu seterusnya. Maka kalau orang jadi pemimpin, dia harus memberikan hak-hak rakyatnya, hak-hak orang yang dipimpinnya sebagaimana mestinya. Sehingga Umar bin Khattab itu pernah menangis ketika dia ditanya oleh pembantunya mengapa dia menangis. Aku membayangkan ada seekor unta yang mati karena jatuh dengan sebab jalanannya rusak. Padahal itu unta atau kambing atau sapi. Lah sekarang berapa banyak orang mati karena jalanan rusak, terjadi kecelakaan. Pemimpin tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Itu juga bagian dari tidak memberikan hak, tidak memenuhi hak orang lain. Sekarang di keluarga, istri punya hak
suami punya hak, anak punya hak, orang tua punya hak. Nanti di kantor juga begitu, di masyarakat pada umumnya juga begitu. Hak-hak orang harus kita penuhi. Jangan kita ambil. Misalnya kita ini suka ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Nah, trotoar itu buat siapa? Trotoar itu buat orang yang jalan kaki. Tapi kita ngobrol-ngobrol, berkerumun di situ, akhirnya orang tidak bisa lewat trotoar itu. Apalagi kalau ditutupi oleh para pedagang. Orang berdagang di trotoar yang menyebabkan pejalan kaki tidak bisa lewat, itu juga namanya tidak memenuhi hak orang lain. Nah, ini kezaliman yang harus kita jauhi, jangan sampai ada pada diri kita. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.